Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Kim dari Reskin Ali Android. Kali ini kita akan mulai belajar bagaimana cara membuat project di Android Studio, khususnya project menggunakan bahasa pemrograman Java. Ya karena Ali Android sendiri fokusnya di Java ya. Sebelum ke new projectnya, kita samakan dulu Android Studio yang digunakan. Kami menggunakan versi Chipmunk yang ini. Jadi bagi kalian yang menggunakan Artifact atau Bumblebee sebenarnya masih bisa mengikuti, tapi mungkin nanti ada beberapa library atau tools yang tidak ada di di Artifact atau di bawahnya si Chipmunk. Untuk SDK yang digunakannya, kami menggunakan minimal 26 dan maksimal 33. Ya memang yang terbaru memang 33. Tapi SC Ali Android sendiri kebanyakannya sih 31 atau 32. Ini boleh kalian installkan dari sekarang atau bisa kalian installkan secara otomatis nanti saat membuka project dari manapun, baik dari Code Canyon, dari GitHub, atau dari website yang nge-share SC-SC. Untuk SDK tools ini ada yang saya checklist secara manual, ada yang terinstall secara otomatis saat membuka SC. Nah, kenapa saya menginstalkan dari 26? Itu karena meskipun saya terbiasa menggunakan algoritma sendiri untuk membuat SC, itu kadang saya menemukan jalan buntu algoritmanya. Jadi mau tidak mau saya harus melihat project punya orang lain yang di GitHub yang lisensinya open source. Jadi saya nggak sembarangan melihat codingan atau algoritma orang lain. Jadi harus yang berlisensi open source. Misalkan lisensinya Apache. Eh ini saja sebenarnya yang harus kalian siapkan, SDK platform dan SDK tools. Ini saya installkan saja semua yang bagian bawah agar nanti pas new project nggak terlalu banyak install otomatis dari internet, karena itu butuh waktu ya, butuh kecepatan internet juga dan butuh waktu untuk melakukan downloadnya. Jadi lebih baik saya siapkan dari sekarang, yang nggak ada ruginya juga kan ya kalau disiapkan dari sekarang. Untuk membuat project ini ada new project di sini, terus ada pilihan template. Jadi memang Android Studio sudah memberikan template default seperti ini. Ada empathy, ada bottom, terus ada basic yang ada floating bottomnya. Terus ada full screen yang biasa saya pakai untuk SC video. Nah, di latihan ini kita gunakan empathy activity saja. Ini ada name, ini nama aplikasi kalian. Misalkan kita tulis, project pertama. Dan nanti secara otomatis di bawahnya ada package name, ada com.aliandroid.project pertama. Ini saya sudah membahas tentang package name dan application ID. Silahkan tonton videonya ya, biar kalian lebih paham. Tapi akan saya singgung sedikit di sini. Kenapa depannya com? Sebenarnya ini nggak wajib. Jadi kalian bisa pakainya ID. Nah, ID ini merujuk ke negara Indonesia. Terus Aliandroid merujuk ke perusahaan yang membuat aplikasinya, dan project pertama adalah nama aplikasinya. Nah, ini nggak wajib. Kenapa? Karena ini tuh adalah pet folder, bukan nama yang nanti akan diupload ke Play Store atau ke market app yang lain. Jadi kalian bisa menggunakan com, bisa menggunakan MCPE, bisa menggunakan Doku. Itu bebas sebenarnya, nggak ada aturan harus com. Jadi ini perhatian juga bagi yang membeli SC atau yang sering reskin ke Android. Saya nggak tahu kenapa kalian tetap depannya ingin com, padahal ini nggak wajib. Apakah itu latah atau melihat yang mengajarkan kalian harus com? Menurut saya ini nggak wajib, karena Android sendiri depannya bukan com. Kalau misalkan beberapa SC yang di private ya, itu pasti depannya kadang saya tulisnya ID, biar orang tuh tahu bahwa ini aplikasi dari Indonesia. Di bawah ada save location untuk SC-nya.
Terus bahasa yang digunakan adalah Java. Jadi saya memang termasuk orang lama yang ngodingnya itu pakai Java, tidak menggunakan Kotlin. Lalu apakah eh, saya tidak belajar Kotlin? Saya bukan tidak belajar Kotlin, tapi memang bagi saya kalau misalkan belajar Java terus dinaikkan skillnya menjadi expert, ya kenapa tidak? Kenapa juga harus loncat-loncat bahasa pemrograman, gitu kan ya? Itu kan ini prinsip ya, ini prinsip. Yang berikutnya adalah minimum SDK 21. Sebenarnya Android Studio bisa pakai yang 16 juga, tapi hati-hati kalau misalkan menggunakan 16 berarti kalian tidak bisa menggunakan library pihak ketiga yang terbaru, karena biasanya mereka rata-rata 21. Ya ada saja sih yang ngeyel, yang ngereskin ingin pakai 16 tapi SDK pihak ketiganya ingin yang terbaru. Ya saran saya sih beli aja perusahaannya ya, biar bisa pakai yang bawah tapi SDK pihak ketiganya pengen yang baru. Kan aneh-aneh aja ya itu permintaan. Alien Android sendiri pakainya dua, antara 19 dan 21, tergantung dari sudah diupdate atau belumnya itu SC. Kita pakai yang 21, terus kita tekan finish seperti ini. Nah ini akan ada proses Gradle, dia akan ngebuild. Kalau misalkan SDK-nya nggak ada atau Gradle-nya tidak ada di dalam Android Studio, maka dia akan melakukan download dulu. Kebetulan saya sudah ada semua, jadi biasanya di bawah 1 menit itu langsung beres ya. Bagi yang di atas 1 menit biasanya ini gara-gara spek PC-nya kentang atau SDK-nya belum ada. Oke, sekarang kita akan melihat ke project-nya. Saat project beres, ini nanti kalian akan mendapatkan dua file yang ditampilkan. Yang pertama adalah Java-nya, terus yang berikutnya adalah XML-nya. Jadi XML ini tuh tempat kalian mengatur berbagai item yang akan ditampilkan, sedangkan Java ini adalah kelasnya. Nah, kelas juga ada kelas activity, ada kelas si object ya. Jadi ada kelas yang tanpa menggunakan layout. Jadi cirinya kalau misalkan kelas activity itu ada r.layout seperti ini. Nah, berarti di layoutnya, di folder layout ada seperti ini. Dan kalian bisa cek ke bagian manifest. Ada main activity seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin menambahkan kelas baru, itu bisa kalian klik kanan new class, misalkan pengaturan seperti ini. Nah ini adalah kelas objek atau kelas tanpa activity, jadi ke manifestnya nggak akan ada ya. Beda kasusnya apabila kalian ingin menambahkan activity baru, itu new bukan di Java class tapi di activity. Kalian bisa pilih misalkan ada login activity, full screen empty activity. Kita pilih dulu empty activity ya. Kita tuliskan splash activity. Nanti akan otomatis muncul di layout ini activity underscore splash. Kita akan tekan finish seperti ini. Kita coba run ya. Nah nanti ini akan ada dua activity. Yang pertama adalah main activity yang tulisannya hello world. Terus ada splash activity yang blank seperti ini. Yang hello world ini berarti yang pertama tampil itu adalah main activity yang ini ya. Terus ada splash ini blank, belum tampil ke sini. Bagaimana cara menampilkannya? Insya Allah nanti next kita membuat tombol intent untuk memanggilnya. Tapi jika splash activity yang ingin kalian pertama tampilkan, cukup ubah saja bagian launcher ini dari main activity ke splash, dan ini ubah ke main activity ya, seperti ini. Ini nanti yang pertama kali tampil tuh yang splash activity yang blank ini. Oke, sekarang kita akan tambahkan tombol agar ada bedanya. Kita akan tambahkan tombol di sini. Nah, ini adalah palet ya. Jadi ada sesinya nanti bagaimana cara memasukkan item ke sini. Kita akan run.
Nah, ini akan masuk tombol seperti ini. Kalau misalkan mau diubah lagi, ya cukup pindahkan aja lagi lah. Dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk kelas yang ini, nanti kalian bisa tambahkan misalkan public static. Saya tuliskan string saja name Mr. Kim seperti ini. Ya, Mr. Kim. Nanti di main activity kita cek coba ini namanya apa. Misalkan ini txt name. Ya, txt name. Text view txt namanya aja lah biar dibedakan. id titik txt name, txt namanya set text. Nah, kita set textnya ngambilnya dari pengaturan name. Maka saat di run dia itu akan berubah menjadi Mr. Kim. Nah, biasanya kelas seperti ini tuh disimpan untuk menyimpan berbagai string, objek, dan logic lainnya untuk dipanggil ke main activity agar di activity ini tuh nggak terlalu banyak coding. Oke, sekian saja pengenalan si Android Studio dengan judul New Project. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.